Halo Sobat HI, kami dari kelompok 4 dengan saya Alicia Eva Adina. Saya Rizky Nabila, saya Siva Hernisa, Saya Naila Aulian Putita. Saya Lisa Benjulia. saya Tasya Aura, Saya Lucia Rizky Putri. Dalam mata kuliah kajian terorisme dengan dosen pengampu Pak Hardi Alunaza atau Serzek, kami akan membahas kelompok terorisme yang bernama Abu Sayyaf di Filipina. Jadi kelompok Abu Sayyaf ini berawal dari konflik historis antara Muslim Moro di Mindanao dan pemerintah Filipina. Dari yang awalnya gerakan lokal, mereka menjadi jaringan teror internasional. Respon pemerintah Filipina dalam jangka pendek. Yang pertama itu adalah melakukan upaya militer dengan mengirimkan pasukan untuk membebaskan para sandera dan menekankan kelompok Abu Sayyaf meskipun terdapat kesulitan dalam perizinan dan koordinasi. Yang kedua, kerjasama dengan negara tetangga yaitu negara Indonesia dan Malaysia. Yang mana kerjasama ini untuk melakukan patroli bersama di wilayah perairan yang rawan pembajakan guna menciptakan kawasan yang lebih aman. Yang ketiga, ada pendekatan diplomasi dan politik, yang mana menekankan pendekatan politik dan diplomasi dalam menghadapi kelompok Abu Sayyaf serta menolak opsi pembayaran tebusan yang dianggap merendahkan harga diri bangsa dan memperkuat basis finansial teroris serta seperti yang disampaikan Menlu Retno saat kunjungannya ke Filipina. Oke, dalam strategi jangka pendek ada 6 langkah operasional yang bisa ditempuh untuk menghadapi ancaman Abu Sayyaf. Pertama, konsolidasi keamanan maritim. Tempo patroli gabungan di laut perlu ditingkatkan, khususnya di jalur Tawi-Tawi, Sulu, dan Sabah. Dengan begitu, kapal dagang maupun nelayan bisa berlayar lebih aman dan aparat mampu merespon cepat jika adanya insiden. Yang kedua, memutus pendanaan dari penyanderaan. Pemerintah harus tegas dengan aturan zero ransom. Tim khusus gabungan polisi, intelijen, dan otoritas keuangan dibentuk untuk melacak serta memblokir jalur tebusan, baik lewat hawala, uang elektronik, maupun money changer. Yang ketiga, operasi presisi terhadap komandan kunci. Targeting berbasis intelijen dan teknologi seperti drone digunakan dengan aturan ketat agar tetap menghormati hukum dan hak asasi manusia. Keempat, perlindungan sandera dan respon cepat. Dibentuk tim gabungan militer, polisi, dan penjaga pantai termasuk kerjasama dengan Malaysia. Tim ini punya playbook standar mulai dari negosiasi hingga operasi penyelamatan jika peluang keberhasilan tinggi. Yang kelima, intelijen berbasis masyarakat. Warga pesisir diberikan insentif berupa hadiah informasi serta program penyerahan diri dan deradikalisasi agar jaringan logistik kelompok terpecah. Dan kemudian yang terakhir, pengawasan HAM. Jadi setiap organisasi wajib diawasi unit kepatuhan HAM supaya penegakan hukum berjalan tegas dan tetap adil dan tidak menimbulkan keluhan baru di masyarakat. Dengan langkah-langkah konkret ini, keamanan maritim bisa lebih terjaga, pendanaan teror diputus, sandera terlindungi, dan operasi tetap memiliki legitimasi di mata publik. Antisipasi pemerintah dalam menghadapi kelompok teror seperti Abu Sayyaf itu dapat dilakukan 3 pendekatan utama. Nah, yang pertama itu melakukan pemantauan cara kelompok teroris merekrut anggota dan menyebarkan paham radikal. Perlu diperkuat dengan kerjasama antara aparat keamanan, sekolah, dan masyarakat. Tujuannya agar tanda-tanda awal penyebaran paham ekstrem itu bisa cepat diketahui dan dicegah sebelum berkembang luas. Misalnya di Filipina, di mana pemerintah memantau kegiatan perekrutan Abu Sayyaf di Mindanao, terutama di sekolah-sekolah non-formal yang sering dijadikan tempat untuk menyebarkan ideologi. Langkah ini penting karena banyak anak muda yang menjadi target utama kelompok teroris, sehingga pengawasan sejak dini itu bisa melindungi mereka dari pengaruh buruk. Nah, yang kedua ada pendekatan kontra narasi ideologis menjadi kunci untuk melawan propaganda teroris yang kerap menggunakan legitimasi agama secara keliru. Nah, jadi di Filipina sendiri strategi ini diterapkan melalui peran ulama moderat di Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao atau yang dikenal sebagai BARMM yang aktif memberikan ceramah keagamaan dan meluruskan pemahaman jihad. Yang ketiga ada strategi preventif berbasis komunitas. Nah, ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan sosial di wilayah rawan konflik. Pemerintah Filipina telah mencoba mengimplementasikan program pembangunan ekonomi dan pendidikan di Mindanao, termasuk bantuan usaha kecil serta pelibatan pemuda dalam forum dialog antar agama dan juga perdamaian. Dengan kombinasi langkah ini, penanganan Abu Sayyaf tidak hanya bersifat militer, tetapi juga menyentuh akar permasalahan sosial, ideologis, dan ekonomi yang selama ini menjadi sumber kekuatan kelompok tersebut. Masalah utama di Filipina Selatan, terutama Mindanao, mencakup kemiskinan ekstrim, lemahnya pemerintahan lokal, diskriminasi terhadap kelompok muslim, kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan, serta ketidakadilan sejarah sejak masa penjajahan. Untuk mengatasinya, kita perlu desain ulang sistem dan struktur.
Pertama, investasi besar dalam infrastruktur dan pendidikan dibutuhkan untuk mendorong pembangunan merata. Kedua, layanan publik harus diperkuat agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara. Ketiga, kebijakan nasional perlu lebih inklusif terhadap masyarakat Muslim dalam hal budaya, agama, dan representasi politik. Keempat, akses pendidikan vokasi dan peluang kerja harus diperluas, khususnya bagi anak muda. Dan terakhir, proses perdamaian harus berbasis pendekatan budaya, bukan hanya kekuatan militer. Dengan langkah ini, kita tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi juga membangun masa depan yang adil dan damai. Sistem pemerintah yang lebih inklusif di Filipina dapat dibangun dengan menempatkan Filipina Selatan sebagai prioritas pembangunan. Investasi besar dalam infrastruktur dan pendidikan menjadi kunci untuk membuka akses, meningkatkan keterampilan, serta menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Kehadiran layanan publik yang lebih luas dan berkualitas juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara merata. Selain itu, kebijakan yang inklusif memberi ruang bagi masyarakat Muslim untuk menjaga identitas budaya dan agama mereka, sekaligus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan nasional. Upaya perundingan damai dengan pendekatan kultural melibatkan tokoh adat dan agama dapat memperkuat rasa saling percaya dan kebersamaan. Dengan langkah ini tercipta fondasi pemerintah yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Filipina. Selama berabad-abad, masyarakat Muslim di Filipina Selatan hidup dalam narasi lama yang dipenuhi luka sejarah, marginalisasi, dan ketidakpercayaan terhadap negara. Namun, hari ini kita punya kesempatan untuk mengubah cara pandang bukan dengan menghapus masa lalu, tetapi dengan merangkulnya sebagai bagian dari solusi. Nah, yang pertama, dari pemerintah pusat yang adalah penindas menjadi pemerintah pusat bisa menjadi mitra pembangunan. Banyak komunitas Muslim di Filipina Selatan merasa dimarginalkan oleh pemerintah pusat di Manila sejak masa penjajahan Spanyol, Amerika, hingga pasca kemerdekaan. Nah, mereka melihat bahwa negara sebagai penjajah internal. Namun kita merubah cara pandang kita seperti negara harus hadir sebagai pelayan, bukan penguasa. Melalui pembangunan yang adil, terlibatan lokal dalam pemerintahan, dan pengakuan atas identitas budaya, masyarakat akan melihat sebagai bagian dari solusi dan bukan musuh. Kemudian yang kedua, dari kekerasan adalah satu-satunya jalan perjuangan menjadi perdamaian dan dialog bisa membawa keadilan. Jadi banyak kelompok militan meyakini bahwa hanya lewat kekuatan bersenjata mereka bisa didengar dan dihormati. Namun kita merubah cara pandangnya bahwa menampilkan keberhasilan solusi damai seperti proses perdamaian dengan MLF yang menghasilkan pembentukan bangsa Moro bisa menginspirasi bahwa dialog dan negosiasi bisa berhasil. Namun yang ketiga, kami berbeda dan tidak disatukan dengan Filipina. Jadi menjadi kami bagian dari Filipina yang beragam dan berhak setara. Sentimen separatis tumbuh dari identitas keagamaan dan budaya yang berbeda dengan mayoritas Filipina yang Katolik. Jadi merubah cara pandang kita yang menjadi pendidikan multikultural atau narasi media inklusif dan pengakuan konstitusional terhadap hak masyarakat adat dan agama bisa membentuk rasa memiliki bersama terhadap negara. Nah, jadi itu dia pembahasan dari kami tentang terorisme Abu Sayyaf di Filipina. Thank you for watching. Bye-bye.